Oke, selamat siang teman-teman. Dari saya Eko sama Sandi. Perkenalkan, kita akan ngobrol sharing bareng tentang usaha, bisnis, serta bagaimana sih caranya bisnis. Nanti kita sudah ada narasumber, yaitu Bapak Ranto, owner dari Saung Kitty yang bertempat di mana ini, Pak? Di Dusun Jelamprang. Di Dusun Jelamprang, Desa Gemawang, Kecamatan Jambung. Iya. Tepatnya Jalan Gunung Batu. Jalan Gunung Batu. Oke. Langsung saja buat teman-teman, ini Pak Ranto, owner dari Saung Kitty. Gini Pak, saya mau menanyakan, ini mungkin nanti buat motivasi teman-teman yang ada di luar sana. Trik bisnis, bagaimana sih untuk memulai bisnis ini awalnya, dari Pak Ranto mungkin pengalamannya nanti bisa kita serap ke teman-teman biar lebih semangat, biar lebih tahulah intinya. Untuk awal mulanya itu bagaimana Pak Ranto? Ya terima kasih Mas. Pertama saya perkenalkan dulu nama saya. Nama saya Suranto. Kalau panggilannya di kampung Mbah Ranto. FB saya Mbah Ranto. Instagram Mbah Ranto. Twitter M Ranto. Tapi kalau channel YouTube saya Mbah Ranto Story. Pertama dulu bikin usaha ini nggak sengaja Mas, nggak sengaja. Bener-bener pure nggak sengaja. Jadi intinya waktu itu saya pernah mengalami waktu usaha down, bahkan sampai pas keuangan pas minus. Jadi di rumah dulu kan produksi karena banyak yang macet, otomatis kalau saya teruskan nanti yang saya suplai itu kan terus ngambil, nggak mungkin saya potong, saya putus. Daripada uang saya masuk ke situ semua, saya tambah pusing, lebih baik saya putus untuk produksi kaligrafinya. Awalnya sebenarnya usaha kaligrafi Mas, marketing ya? Marketing luar Jawa. Dulu awal mulanya, fokusnya di kaligrafi, ikut orang lama pokoknya. Orang lama. Terus kenapa bisa sampai terbentuk seperti ini? Nah, karena saya produksi berhenti, itu kan istri bingung, saya mau ngapain. Kalau di rumah seperti ini nganggur kan, nggak ada kerjaan. Sementara saya masih sering ke wirawiri luar Jawa, ke Sulawesi. Kan dulu istri saya pernah jualan yang namanya ketoprak ya Mas. Namanya? Ketoprak itu kupat tahu. Tahu campur. Tahu campur, lotek, gorengan dan sebagainya dulu di sebelah selatan kampung. Di selatan kampung? Iya, sebelah selatan. Langsung di sini ya? Enggak, dulu. Sebelumnya ini Mas. Sebelum saya produksi kaligrafi. Terus saya berpikiran, istilahnya ketika kita susah itu pasti kan mendekatkan diri pada Tuhan ya, sama Allah. Nah pas kan kadang-kadang lali. Saking senengnya ya? Saking senengnya biasanya kan seperti itu. Terus saya ya ecek-ecek istikharah atau apalah. Intinya diusahakan dalam usaha itu nanti kalau misalnya saya sama istri itu punya usaha yang harus ada 1 beras, 2 garam, yang ketiga minyak. Itu sebenarnya kebutuhan pokok dalam keluarga ya Mas ya. Dulu awal mulanya kami itu mau merintis sembako Mas, mau nyuplai ke warung-warung kampung. Tapi ternyata istri saya tanyain, kamu maunya usaha apa? Manut. Jawabannya hanya manut. Saya terus berpikir keras, ya udah, karena dia dulu jualan gorengan, ya udah saya bikinkan warung gorengan. Intinya gorengan sama kupat tahu Mas. Nggak ada rencana mau seperti ini, nggak ada. Jadi budget awal itu cuma 10 juta. Intinya bikin bangunan itu dulu nggak seperti itu konsepnya. Jadi bayangkan aja lah 10 juta pondasi sampai paling jadi apa toh? Bottom ringis. Nah awalnya seperti itu Mas. Terus kenapa ini jadi kolam? Kenapa ini jadi saung? Itu karena kita bikin bangunan itu kan 30 cm dari jalan. Memang saya tinggikan 30 cm dari jalan. Kan membutuhkan tanah huruk. Sebelumnya ini itu rendah ya Pak? Ini rendah Mas. Rendah ya? Sama dengan jalan itu.
Ini kan sawah dulunya. Rendah, terus kita ambilkan 1,5 meter dari kanan, dari sisi bangunan. Dari sisi bangunan. Nah, ternyata tanah itu nggak cukup. Akhirnya kesini saya lihat kok jadi kolam yang luas. Saya bilang sama tukangnya, ya udah dibikin kolam aja semua. Nah, seperti itu. Jadilah saung ya, Pak. Jadilah saung. Kalau nama saung itu lucu. Itu lucu. Terus sebenarnya nama dari mana sih Pak? Saung. Saung itu. Setelah dari Kalau dari saung, mana itu? saung itu pertama kiti dulu ya Mas ya. Kiti dulu. Kiti dulu. Dari saung itu kan kalau orang Jawa Tengah kan nggak mungkin mau menamakan saung, kan nggak mungkin. Saung itu identik dengan Jawa Barat ya. Jawa Barat. Maknanya kalau kita apa? Gubuk. Gubuk. Gubuk ya. Ya semacam gubuk lah. Kalau di NTB Bali Brugak kalau nggak salah. Burga. Nah, Brugak itu karena dulu ini bangunan ini jadi ini belum ada saungnya sini. Masih kolam, ada tanaman padinya. Iya. Bangunan jadi karena di sini itu sinyal susah, kita pasang wifi. Pasang wifi. Nah, pasang wifi, mau dikasih nama apa? Kitinya itu diambil karena anak saya paling hobi dengan Hello Kitty. Nah, itu di plafon atas itu dalam itu aja kepala Hello Kitty, plafonnya dibentuk seperti itu, ada lampunya, kan anak saya sangat seneng. Iya. Nah, terus pas mau kasih nama hotspotnya itu bingung. Saya bingung sendiri, saya belum rundingan sama istri. Memang kita usaha, kalau saya dalam usaha nggak pernah mikir Mas. Ngalir aja. Gerak dulu baru mikir. Kalau biasanya kan mikir dulu baru gerak. Kalau saya enggak. Kalau saya mikir dulu, karena buat apa mikir, yang dipikirkan nggak ada. Maksudnya nggak ada modalnya. Kecuali ada modalnya kan enak. Itu terus pusing-pusing karena mau bikin nama. Pak, ada kitinya, kan rencana di situ mau dibangun macam gubuk-gubuk apung ya. Iya. Terus dia bilang gini aja, digabung aja saung kiti. Oh ya udah, itu cocok lah, udah itu. Jadi ini Pak ya. Jadinya saung kiti, iya. Jadi instan gitu penamanya. Instan mas. Pokoknya hampir usaha ini tanpa rencana. Jadi di luar dugaan kita mengalir aja. Apa yang diinginkan Gusti, yo itulah wujudnya. Bukan berarti kita sok apa ya. Tapi terus terang ngalir mas, karena posisi bangun ini pas posisi saya minus keuangan, bener-bener minus. Jadi pas susah-susahnya, tapi nggak tahu ternyata istri kan punya tabungan waktu dulu ikut di lapangan, ikut nyales. Saya nggak tahu kalau dia punya tabungan lumayan lah. Jadi dari budget 10 juta membengkak jadi sekian lah. Iya. Kalau awal mula usaha di sini itu apa ya mas ya, karena saya itu nggak pernah mikir. Jadi mungkin karena saya terlalu lama di marketing mungkin ya, jadi nggak berpikir, nggak pernah takut yang namanya kita jualan itu nggak laku, nggak pernah takut. Yang penting saya bikin tempat dulu, nanti yang namanya orang beli pasti ada, tergantung kita mau jual apa lah, promonya seperti Optimis apa. dulu. Optimis. Ya banyak sih orang yang bilang ketika saya bangun pertama memang sengaja, istilahnya kayak tebak-tebakan. Tukang aja saya larang untuk menceritakan orang-orang kita mau bangun apa mas. Jadi memang benar-benar cara Jawa ini sidem mas. Kenapa Pak itu? Ya supaya apa ya, surprise saja, karena saya sendiri belum tahu tujuannya. Belum kepikirkan sampai gimana? Enggak kepikiran, karena mungkin bisa terjadi seperti ini karena saya sama istri memang hobinya kuliner mas. Dari uang recehan sampai saat ini memang hobinya kami kuliner. Jadi mungkin karena seringnya jajan ke sana kemari, merasakan sana enak sana kurang enak, timbul rasa suatu saat ingin punya usaha kuliner juga. Awalnya seperti itu. Jadi sendiri gimana? Nah itu Kepo gitu. kepo. Berarti kan saung kiti ini identik ke kuliner dengan apa, pemandangan pedesaan gitu ya Pak, asli alami ya, ya, untuk alami. murni untuk biar keluarga atau remaja pun bisa. Iya, Lah untuk kemarin Pak, kemarin kan sempat ada yang namanya COVID. Ya. Lah itu berdampak nggak sama Bapak? Terus dari dampak itu bagaimana Pak Rato ini menyikapinya? Alhamdulillah karena ini di kampung ya mas, jadi nggak ada dampaknya mas. Oh. COVID kemarin, karena waktu itu walaupun ada larangan, karena ini di kampung kan nggak terlalu terpantau oleh pemerintah. Terus kebanyakan kan
lokalan mas, Lokalan. lokal. Kecuali kita di jalan raya mungkin banyak orang singgah ya, perjalanan jauh itu mungkin sangat pengaruh. Kalau alhamdulillah kalau kemarin pas COVID pas parah-parahnya tetap seperti biasa. Tetap seperti biasa. Nggak ada penurunan drastis seperti usaha lainnya nggak. Oh, Karena kita kan melayani DU mas, walaupun di kampung belum ada akses untuk ojol dan sebagainya, tapi kita tetap apa namanya delivery. ya, Nah, di sini juga delivery. manual gitu ya Pak ya? Manual. Maksudnya BWA gitu ya? Ya WA, Facebook Messenger. Kalau misalnya sampai Bedono ya kita layani, tapi yang penting jangan satu porsi. Itu sampai Bedono juga Pak? Sampai mas, sampai. Ya namanya merintis kan kita semua kita lakukan. Yang penting kan konsumen senang gitu aja. Oke, maksudnya kan kok impactnya sampai jauh gitu loh Pak? Maksudnya Mungkin sampai Bedono. Karena pengaruh mulut ke mulut, sosial media kan. Saya rasa Jawa ini ketok tular. ketuk tular. Tapi yang paling pokok mungkin sosial media ya mas. Sosial media zaman sekarang emang Kuat ya mas ya. kuat. Kuat. Tapi kan kembali lagi branding Nah. di makanannya, Iya. mesti ngemasih dengan terus rasanya juga Dulu mesti mantap gitu kan, orang tertarik kan di situ. dulu saya sama istri punya Sambil ngopi nggih, Pak. ugi monggo-monggo lali lening Jadi aku mboten sering napa konsumsi madu mboten. sering mas, madu murni mas. Ono jenenge madu murni. Madu murni gitu. Nek niki madu gamma prolik, niki madu hitam. Madu hitam. Ini kasetnya napa mas? Kasetnya napa Mas Eko? Kalau itu kan sebenarnya dari isi kandungannya satu madu murni. Yang namanya madu murni itu kan khasiatnya saja sudah jelas. Ya. Untuk berbagai macam penyakit dari entah itu kesembuhan ataupun terapi. Tetapi kalau di madu gamma prolik ini ada yang beda. Apa itu? Kenapa saya bilang beda? Karena di dalamnya itu kolaborasi dengan beberapa herbal. Contohnya ada kayak apa itu? Sambiloto, terus pasak bumi itu. Jadi kita emang perpaduan gitu. Lah untuk saat ini kan musim pancaroba nih Pak. Nah itu untuk daya tahan tubuh ya kalau saya sih rekomendasi sih. Iya. Soalnya saya juga sudah nyoba dan sudah merasakan. Jaga imun ya, jaga imun, stamina. tubuh. Berarti misalnya kalau bapak-bapak yang agak loyo cocok ya mas? Bisa Pak. Sangat Itu kan malah justru bidikannya hampir ke usia-usia 60 ke atas. Oh, 60 ke atas. Iya. Tapi kalau untuk 60 ke bawah sih bisa sih. Tapi nggak ada efek sampingnya? Nggak ada efek sampingnya, aman, alami. Halal. Aman, Tidak alami, ada halal. izin dari Depkes ya? kesehatan. Oh iya ada depkesnya. Itu buat terapi juga sudah ada Aman dosisnya. konsumsi halal. Manfaatnya ya luar biasa ya mas ya. Nggih. Kalau biasanya kan saya sering dikasih karena kebunnya kadang untuk tempat glodok. Kembali lagi kalau pas pandemi ya, tadi ngomong pandemi kita mengalir aja. Yang penting istri saya suruh bikin story. Waktu itu awal mula saya masih ikut promo di Facebook saya, di Instagram. Tapi karena kebetulan kalau kayak saya ikut promo, waktu itu tenaga masih terbatas, masih istri sendiri awalnya saya sama saya kan ngelayanin banyaknya customer kan kita nggak mampu berarti terus akhirnya cuman sosial medianya istri yang saya suruh promo. Tapi ketika pas ada yang kerja yang bantu istri saya mulai bantu promo, iya backup. Kalau pas yang kerja itu libur ya saya ikut dasteran mas. Pokoknya apapun mulek ke sembarang saya lakukan. Sini ada berapa SDM Pak untuk saung Kitty? 3 mas, 3 termasuk istri masih terjun semua lah. Oh Masih terjun karena anggap saja dia motornya. Kalau saya hanya mengarahkan saja. Kalau untuk ini Pak, saung ini misalkan nih ada nanti misalkan aku meh booking dinggo acara keluarga, itu berarti juga open juga? Open mas, open. Cuman sementara waktu kapasitas masih maksimal 30-an orang. 30 orang. Rencana memang nanti kalau ada rezeki mau bikin yang belakang itu yang agak luas, agak lebar supaya untuk
rombongan-rombongan tetap bisa masuk, karena kita banyak nolak apa ya, banyak nolak permintaan bookingan acara karena keterbatasan tempat. Kalau di situ kan bisa, cuman kan kurang asik loh, kurang asik karena masuknya pesanan apa lewat situ. Sementara kalau di sini paling berapa orang, 9 orang, 10 orang. Dan nanti ke depannya belakang itu mau Iya, Mas. dibikin juga ya Pak ya? Insya Allah seperti itu, doakan saja Mas. Amin. Soalnya sana ada macam limasan lah, rencana dalam gambaran saya ada limasan, terus outdoornya itu kayak lapangan. Nanti nggak tahu lah maunya seperti apa, kita ikuti perkembangan toh. Saung Kiti tadi kan apa solusinya dalam pas COVID ya? Iya. Kita dulu punya slogan sama istri, yang penting semua bisa jajan. Yang penting semua bisa jajan. Iya, karena apa Mas? Karena dulu sama Mas, saya itu bener-bener orang nggak punya. Saya sama istri merintis dari nol betul, modal dengkul Mas. Jadi dulu kuatnya jajan mie ayam ya mie ayam. Kuat jajan warung makan agak enakan dikit, kayak entes. Kayak entes Mas. Kayak entes. Berarti emang backgroundnya suka jajan gitu Suka ya, Pak? jajan, Gitu, iya. gitu. Jadi kan keingat dulu pas kita nggak punya uang, mau jajan yang agak kelas sedikit aja di selain tenda biruan nggak berani Mas. Iya. Pasti nggak berani kalau kita uangnya, katakanlah kita jalan sama istri punya uang 20-an, nggak mungkin masuk ke Sari Laut. Iya. Kan nggak mungkin toh. Iya. Nah, nggak mungkin, paling mie ayam bakso kan dulu nggak sampai 10.000 ya. Nah itu dari situ kita berpikiran jangan sampai orang lain itu nggak bisa jajan, kasihan. Kita bikin harga nggak mahal-mahal amat, nggak kemurahan. Iya. Yang penting anak SMP itu bisa jajan Mas. Seblak itu kalau nggak salah harganya masih 6.000 Mas. 6.000. Itu pun seblak yang kalau di luar itu seblak apa Mas paling enak apa? Spesial, yang ada macam-macamnya, ada dagingnya, ada telurnya. Nah itu sini cuma 6.000. Cuman sebelaknya sini kan seblak Jawa, suka Jawa Barat, jadi ada manis-manisnya. Manis-manisnya. Tapi alhamdulillah kebetulan customer banyak yang suka. Mungkin karena lidah Jawa mungkin ya, nggak bisa diakali ya. Terus untuk apa menu sendiri Pak, menu yang ibaratnya menjadi unggulan di Saung Kiti ini Saat ini apa? Iya saat ini. seblak sama geprek, Oh gitu. sama ayam bakar. Ayam bakar. Itu yang sering Mas Sering. orang dipesan gitu. Kalau yang usia 30 ke atas biasanya kupat tahu. Oh, Nah, kupat tahu. Kupat tahu nih. Iya. Kalau ikan bakar itu kan biasanya anak-anak muda yang udah agak pengalaman jajan ya. Iya. Kalau orang lokal yang usia-usia nyuwun sewu tua kan mungkin jarang yang tahu. Jarang yang tahu. Berarti historinya dari awal untuk memulai bisnis meskipun kita tidak ada modal, itu yang penting intinya berani dulu. Berani dulu. Nekat. Niat baru menjalani, nanti seleksi alam yang bicarakan betul, gitu Pak. Betul. Oh, gitu. Pokoknya orang usaha itu harus setel ayan ya Mas. Setel ayan. Setel konslet. Oh gitu. Gak usah mikir, Iya. setel edan lah. Kalau yang saya rasakan seperti itu Mas. Jadi misalnya ilmu itu kita bisa pelajari sambil jalan. Tapi paling enggak kita punya background dulu ya. Maksudnya punya background kita apa ya, kita ikuti itu. Kalau marketing ya jangan keluar dari marketing. Kalau memang mekanik jangan jauh-jauh dari hal yang ditekuni. Intinya yang disenangi Hati. dulu apa gitu. Nang ati Mas, hati ini. Gitu. Cara wong ngomong apa nih? Apa nih Mas? Hobi nih. Hobi. Nah ngomong basic kan kadang kita ki cok malah ya Mas. Karena keadaan. Sekolahnya STM pembangunan delalah. Yo. Nah itu dia. Saya tuh sekolahnya mekanik industri Mas. Oh, malah STM. mekanik industri. Bubut ngelas. Malah neng kuliner. Kuliner. Marketing dulu Iya. kuliner. Kan lucu ya Mas. Nggih, nggih. Ya memang kadang Sami Pak, kula nggih mekanik industri. oh mekanik industri berarti modal. Angger awak dhewe kongsiwe buka bengkel bubut ya. Berarti untuk memulai bisnis kuncinya itu dulu ya Pak. Iya, Mas. Terus habis itu kan mungkin ya nanti buat teman-teman yang di luar sana untuk bisa memotivasi sebenarnya itu
aku tuh mau bisnis, cuma aku takut. Nah, kadang ketakutan ini yang justru malah menjadikan momok dia sendiri, gitu Pak. Makanya tadi saya awal kan bilang, jangan mikir dulu baru gerak, tapi gerak dulu baru mikir. Karena apa? Anggap saja kalau kita mau ke Ambarawa jalan kaki, berapa kilometer? Kalau kita mikir, nanti sampai Bedono hujan, sampai Jambu ada kecelakaan, kan nggak nyampe. Tapi kalau kita jalan, tahu-tahu kita sampai Kalimalang, tahu-tahu kita sampai Jambu, nanti sampai Ambarawa. Kalau mikir dulu nggak mungkin Mas, kelamaan. Nggak jalan-jalan. Itu mungkin mereka yang berpendidikan tinggi, ya itu mikir dulu biasanya. Kalau saya seteledan aja Pak. Seteledan ya, tapi ya sedikit-sedikit pasti ada modal. Tapi kadang-kadang kan salah Mas. Orang mau memulai usaha yang dipikirkan nominal Modal ya? rupiahnya. Oh gitu. Kalau saya enggak Mas. Dulu saya bilang budget ini 10 juta, padahal belum ada duit. Sumpah, belum ada duit. Apa ya Mas? Bahasa Jawa ini musuh Mas. Dari pasir dulu, dari batu, kali dulu. Kalau ini kan pakai herbal, jadi kan mengikuti langsung. Karena saya cuman batasi budget 10 juta ya, jadi bangunannya nggak dibayangkan nggak sekuat tahan gempa yang seperti standar Jepang. Gitu. Kita masih pakai standar lokal aja. Tapi Tapi Pak, nih, ini kan ngomongin geprek sama seblak. ya Kan di sini kan banyak kan pesaingnya. Apakah ada kayak gesekan gitu Pak? alhamdulillah saat ini karena kita di kampung dan sendiri ya Mas ya. Kalau seblak nggak ada Mas. Nggak ada ya? Kalau orang-orang bilang, customer bilang cari seblak yang rasanya seperti ini susah gitu malah. Oh gitu. Iya, jadi bukan kita yang ngomong sama customer enggak. Kan mereka kadang penasaran, Mas. Mosok seblak toh? Oh, jangan-jangan Raina kan gitu. Karena seblak itu kan dari Jawa Barat. Nah, kalau orang yang customer yang dari asalnya dari Jawa Barat makan di sini biasanya ditanya sama istri, suka manis enggak? Seperti itu. Kalau pedasnya kan mereka pesan level-levelnya. Level-levelnya. Arep pedes pol atau sedang. Lah. Maksud saya gesekan itu kayak kan sesama penjual gitu loh Pak. Oh berarti intinya itu bagaimana menghadapi kompetitor, triknya bagaimana? Triknya, Iya. kita dari awal memang karena pedomannya semua bisa jajan ya Mas ya. Mungkin itu udah termasuk salah satu trik mungkin Mas. Mungkin ya Mas. Mungkin, ya. Kalau di luar sana kan seblak paling murah berapa ya Mas? 9.000 ya Mas. Iya. 9.000 antara 9.000 sampai 15. Nah itu kan kayaknya nggak ada sosisnya ya Mas ya. Nah kita kan memang nggak ada yang biasa terus spesial nggak ada. Pokoknya spesial semua tapi harganya seperti itu. Yang penting kita nggak rugi, kita masih ada untung walaupun sedikit. Yang penting semua bisa jajan itu Mas. Kalau masalah ya manajemen ya Mas ya, belajar manajemen. Gesekan saya rasa nggak ada Mas, karena jauh Mas. Di sini ada warung seblak di Bedono Mas. Dan kalau ada pun saya gambarkan misalkan pasar kayak yo bakul Lombok yo jejer ya. Itu dia. Ngeten Pak. Rezeki nggak akan kemana. Kita punya hak masing-masing. Oke. Jadi punya takaran masing-masing. Misalnya jenengan hari ini rezeki jenengan sak gelas, arti KI 2 gelas ya tertumpah teman. Nah seperti itu. Soalnya kan gini Pak, di kampung kan ya nggak tahu gitu. Maksudnya kan identiknya kan kadang kan bahasa kampungnya kan sengit-sengitan. Oh sengit-sengitan. Saya rasa mungkin ya ada tapi nggak tahu. Ada gitu Pak. Pasti ada Mas yang namanya di kampung. Jangankan itu saya memulai ini aja. Suara sumbang itu ada aja. Kan nggak mungkin di tengah sawah jalan sana itu termasuk jalan buntu istilahnya ya. Kalau ke kanan itu ke Grabak, kalau lurus ke wisata Gunung Watu. Itu kan orang berpikirnya buat apa ngeluarin banyak uang hanya untuk bikin warung seperti ini kan. Dipikirnya beliau-beliau itu kan mungkin habis ratusan juta. Buat apa? Kadang kalau petani berpikir buat beli kebun aja ada jelas-jelas ada hasilnya kopi per tahun. Karena saya kebetulan nggak suka berkebun dan nggak bisa bertani, ya udah taunya marketing ya udah kita jualan marketing. Masalah laku atau enggak yang penting kita yakin, kita berupaya, berusaha, berdoa. Masalah hasil Gusti Allah Mas. Gusti Allah. Soalnya kan lokasi ini juga kan masuk. Tapi kan menurut kita kalau kita yang sering keluar masuk Mas, tapi kalau yang
jarang keluar, siapa sih ngatuku tuh mas? Iya. Logikanya kan seperti itu. Banyak dulu omongan-omongan miring, tapi ya nggak apa-apa, nggak pernah saya jawab sih. Optimis tetap. Optimis, nanti kan mereka tahu sendiri. Tahu sendiri. Tahu sendiri. Perkembangan di Perkembangan, Saung iya. Kitty itu gimana? Iya. Kita kan tahu sendiri. Ya pokoknya kalau pas saya ikut promo, istri kalau pulang jualan ngeluh di tangannya kemeng. Itu juga ada promo juga pak. Itu tiap apa? Biasanya kan ada tuh kayak manajemen kayak jualan gitu, Mat Berkah atau apa gitu. Nggak ada mas, nggak ada. Kita Mau promo ya promo aja gitu ya. nggak ada promo mas. Oh nggak ada promo? Nggak ada promo mas. Gimana ya mau promo? Kita mau ikut tren, kita dari harga memang sudah miring. Miring, iya. Pokoknya kantong anak SMP lah ngomongnya, nggak usah ngomong kantong orang nggak punya ya. Iya. Anak SMP lah. Anak SMP masuk berarti anak SMP berarti kan Iya. masuk semua. Kantong pelajar. Gitu. Kantong pelajar. Oke Pak, terakhir pertanyaan saya ini untuk motivasi teman-teman yang di luar sana, misalkan aku mau usaha, aku mau bisnis ini, kuncinya itu harus kayak gimana Pak? Maksudnya harus yang dijalani harus kowe kudu duwe modal iki gitu. Itu di luar modal nominal. Kalau dari bapak Nih. gimana gitu? Kalau di luar nominal nekat mas. Intinya kalau yang saya alami, dan dulu kan ada tuh pengusaha yang sangat terkenal, Bob Sadino. Bob Sadino. Kan saya pernah, kalau nggak salah pernah, boleh dengkul Anda saya hargai 1 miliar. Kan itu mungkin jenengan pernah baca atau apa? Baca, iya. Kan ada yang tanya usaha itu harus berawal dari mana? Kan beliau itu jawabnya nggak dari modal finansial tapi tekad. Jadi kalau saya mas ya, mau usaha itu yang penting kita tahu dulu apa yang kita mau bikin usaha apa, arahnya kemana, konsepnya apa, pasti mikir, pasti ada konsep dulu baru kita gerak, nggak usah mikir banyak. Kalau memang kita mau usaha kopi ya udah kita gerak, cari bahannya, bikin pemasaran, nanti kan sambil berjalan pasti tahu. Kalau sudah ada barang kan otak nanti berputar mas. Ada kendala tinggal nutup. Pokoknya bagi orang yang mau usaha itu style edan wes, nggak usah mikir, gerak dulu baru mikir ngono ya. Nah mikir dulu baru gerak, nggak mungkin sampai lah, nggak mungkin terjadi. Kalau saya seperti itu mas. Oke, mungkin gitu Pak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan motivasi ataupun dari histori dari Bapak bisa memotivasi teman-teman yang di luar sana. Amin. Nantinya yang akan membuka usaha apapun itu. Ya, amin mas. Terima kasih banyak mas. Ya, dan sama-sama, menempatkan Pak. ke tempat saya yang tidak seberapa ini. Oke, buat teman-teman sekian, ini tadi motivasi dari Pak Ranto yang sangat bagus. Itu nanti buat teman-teman yang ingin berusaha, intinya gerak dulu baru mikir. Ya mungkin gitu dulu. Jangan lupa subscribe di channel kita Lelakon TV, dan nantikan podcast berikutnya dengan owner-owner ataupun usaha-usaha lain yang nanti bisa memotivasi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.